Om Swastiastu Pak Wayan Ampura Titiang naskalah aja bos. Titiang jadi menjelaskan ring sekawentanan koreksi saking Pak Wayan. Nah niki berdasarkan koreksi nggih. Jadi sampun titiang revisi Pak Wayan. Nah khususnya untuk Bale Dace nggih. Nah pendirian Pak Wayan untuk memudahkan dalam pemahaman niki yang jadi ngaturan ring sekawentanan letak secara keseluruhan pekarangan rumah Pak Wayan nggih. Niki jalan utama Pak Wayan melintang saking utara ke selatan. Kemudian belok ke barat kalau nggak salah nggih, ke barat. Laris posisi rumah Pak Wayan niki di sebelah utara jalan menghadap ke selatan kadini ke Pak Wayan. Nah niki titiang masuk niki waktu titiang kunjungan nggih, kemudian titiang parkir niki kadini ke laris niki wenten Bale Bengong. Nah niki kita ngobrol Pak Wayan nggih. Nah laris pinirian titiang aturang misalnya kalau sampun wewangun niki puput Pak Wayan, ya tentu penyesuaiannya niki desain yang baru niki merujuk kepada bangunan sanes sampun wenten, baik itu level maupun jarak saking bangunan satu ke bangunan lainnya Pak Wayan. Pinirin tiang ring level Pak Wayan. Nah niki kan rumah utama di sini yang titiang klik niki. Niki ketinggian batarannya adalah 55 cm Pak Wayan. Untuk dapurnya, nah niki di angka 40 cm ketinggian bataran saking halaman. Akan ke laris untuk merajanya sawatara niki nggih. Estimasi perkiraan titiang 125. Kalaupun tidak ada 125 nanti bisa disiasati di tembok diki nanti seperti bataran pondasi namanya nggih. Walaupun halamannya nih turun bukan 125. Jadi sudah biasa nih ada undang lagi satu untuk turun nggih Pak Wayan. Nah jadi ketika kita membuat 125 ketinggian level niki, maka sangat mudahlah kita membuat sourcing bangunan wastana. Artinya ketinggian level semangdane bangunan ring pekarangan rumah Pak Wayan niki manut sekade sourcing nggih asta kesali sourcing etika bangunan wastana. Jadi bangun nika tidak sama ketinggian batarnya Pak Wayan. Tertinggi pertama tentu Merajan, laris tertinggi kedua nika Bale Dace, tertinggi ketiga Bale Dangin, tertinggi keempat Bale Dauh, tertinggi kelima Bale Dlod kalau ada nggih, tertinggi keenam dapur, tertinggi ke 7 niki di Gineng atau Bale Bengong kadini ke Pak Wayan ya. Nah mengenai tata letak secara keseluruhan bangun Pak Wayan tidak ada perubahan karena sudah sesuai nih Pak Wayan nggih. Jadi untuk Bale Sakaulu misalnya niki tentu rujukannya saking Sangah Natah niki Pak Wayan. Saking Sangah Natah niki ngelodang nggih, ngelodang niki kalau tidak ukur yang wawaran yang melih pisang ukur niki 275 Pak Wayan. 275 nggih artinya nike di 11 tampak. Satu tampak 25 cm, 25 dikali 11 275. Sri Indro Guru Yamo Ludro Brahmo kalau Umo Sri Indro Guru. Sudah bisa jatuh di guru. Kadike. Raris untuk posisi kanginnya nah niki rujuknya juga Sangah Natah niki pelinggih natah nih niki nggih pangten ngeluaran kalau kita sorot saking niki nggih artinya Sangah Natah niki pelinggih di natah niki atau surya natah niki sudah lebih danginan. Nah kadini itu rujukannya nggih. Walaupun di sini ada masih space niki bisa ditanami nanti landscape atau kita bisa buat bangunan pendukung nantinya di sini nggih. Kadika nggih. Jadi dari halam niki biar terlihat profesional seperti itu. Nah, laris
lantur titiang aturang nek yang di topik niki beli dajo Pak Wayan. Posisi terlebih dahulu, jadi tidak ada perubahan posisi. Nah, saking merajaan niki 75 cm. Nah, niki kita uji nggih. Nah, niki dengan angka pas 75 cm niki Pak Wayan nggih, sampun. Jadi dengan 75 cm ini artinya 25 kali 3, 75 bagi 3 nggih. 3 tampak Sri Indra Guru juga jatuh di guru Pak Wayan. Artinya dengan mensepiskan 75 cm, air cacapan niki ketika hujan nanti tidak akan jatuh ke area merajan. Itu pada prinsipnya nggih. Jadi masih tetap jatuh di sepis niki kada nike. Nah, kemudian untuk sirkulasi sudah sangat memungkinkan yang sampun ubah posisi niki sudah di tengah nggih, tengah ruang, maksudnya kamar. Karena niki kan kamar niki adalah teras. Sudah di tengah niki. Karena kita mengubah ruang akan dinike. Nah, raris mengenai level mungkin niki 110 sampun jantan. Sampun jantan 110 tingginya saking halaman. Artinya nike sudah lebih rendah lagi amusti saking merajan. Seperti nike Pak Wayan. Nah, laris niki ini yang utama niki adalah luas teras, katakanlah teras niki sudah tiang pelinggahan tiang atau tiang ubah. Berapakah sekarang terasnya? Terasnya sekarang niki 254, 2 meter 54 cm. Oke, akan tiang ukur Pak Wayan. Kita uji sekarang dengan angka berbasis komputer niki angkanya sangat tepat sekali. 254 niki angkanya Pak Wayan 2 meter 54, 2.54 M niki artinya 2 meter 54 cm. Jadi dengan luas teras 254 niki sampun kategori normal sekali nggih Pak Wayan nggih. Bahkan lebih kecil dari niki banyak sekali. Kalau lebih lebar jarang. Karena kalau kita lebarkan di sini tentu proporsi bangunan itu tidak akan profesional kelihatannya. Terlalu ngelawir istilahnya nih Pak Wayan nggih. Antara gede bangunan itu dengan tingginya tidak akan sesuai, rokang kelihatannya seperti ini nggih. Niki ideal menurut Ditjang Pak Wayan. Kade nike. Jadi terasnya nike 254 nggih. Sudah sangat normal sekali Pak Wayan. Jadi kalau Ditjang makin ukur panjang kali lebar teras, nah niki 254 dikali tiang bawah ke sini 650 Pak Wayan. 650 kali 254. Artinya niki sudah sangat memungkinkan sekali menampung semeton waktu keluarga ketika ada acara keluarga misalnya merbogan niki parum darmo wiwaho darmo swaka seperti niki sampun mampu menampung kisaran 8 sampai 12 orang duduk di sini Pak Wayan nggih. Nah, seperti itu. Sudah sangat memungkinkan. Kategori normal Pak Wayan. Nah, kali ini Pak Wayan. Nah, mungkin Ditjang akan menjelaskan di dalam Pak Wayan. Tentu Ditjang harus mengklus atap balai dajo niki demun. Nah, kali niki. Nah, jadi kalau Ditjang tampilkan balai dajo niki atapnya niki tidak akan jatuh ke luar cacapannya Pak Wayan, karena konsepnya adalah konsep talang, ada bordes di sini kemudian air cucuran niki, air cacap niki tidak akan ke tetangga, jatuh dulu di talang kita, nanti akan kita arahkan di sini ada pipa nanti turun Pak Wayan, pipa turun tetap di pekarangan kita tidak akan keluar, sama konsep seperti ini. Namun di sini habis untuk temboknya habis air cacapnya tidak akan keluar kali nikel. Mungkin tidak akan klus Pak Wayan untuk tutup atapnya Nah, seperti dikilah tampil meleher istilahnya Pak Wayan. Nah, niki meleher Nah, meleher. Nanti angka-angka ini akan muncul nanti Pak Wayan di gambar kerja kali nikel. Nah, ini tampilannya Pak Wayan.
ya. Mungkin ditiang tinggal memperpanjang niki Pak Yan. Sako mayang pendeknya nggih. Mayang pendek belum ditiang panjangkan, mungkin ditiang panjangkan Pak Yan. Karena dia akan bertumpu di sini. Nah, di sini akan bertumpunya. Nah, di sini akan bertumpunya nggih. Tadi niki kewentelnya nanti. Untuk mayang pendek niki. Niki disebut mayang pendek. Kemudian niki disebut lambang atau mayang panjang. Tadi niki, oke. Nah, tumpuannya seperti niki nanti di tembok, nggih. Nah, niki tanpa atas yang tampilkan Pak Yan. Nah, res untuk mengetahui angka sekarang di kamar tidur, Titiang akan mengklus talang. Nah, niki. Jadi terlihat semua nggih. Nah, mungkin berapakah ukuran kamarnya dengan dengan merevisi niki. Jadi kamar niki ukurannya mungkin yang akan uji dengan sistem komputer 3,10 meter Pak Wayan. Niki angkanya nggih. 3,10 meter nggih. Nah, agak saru nggih Wayan nggih. 3,10 meter di dalam. Artinya bersih niki 3,10 meter nya. Bersih, tidak ada apa ya, bukan luar nggih. Bersih. Nah, jadi apa saja yang mampu menampung apa saja di kamar ya ukuran 3,10 meter niki ya. Jadi tentu bed. Jadi bed niki adalah double bed Pak Yan. Yang dimaksud dengan double bed artinya bed ini mampu menampung 2 orang untuk tidur niki nggih normal. Kalau single bed niki kan 120 Pak Yan. Niki 2 meter lebar bednya sudah normal. Niki disebut dengan double bed. Memungkinkan kita tidur untuk 2 orang niki. Nah, seperti itu. Panjangnya tentu normal ya tadi niki. Nah, jika di dalam kamar niki kita taruh bed seperti niki lah, kewentan proporsinya Pak Yan, masih ada space niki juga masih ada space. Memungkinkan untuk menempatkan meja lampu katakanlah ya. Meja lampu tidur dikasih satu seperti itu. Sangat memungkinkan, masih lega nggih. Nah, selain bed niki ada toilet Pak Wayan. Toiletnya niki nyudut Pak Wayan. Nah, niki posisi toilet nih Pak Wayan di sudut ya. Ada kloset duduk, ada shower, jet shower, nah ada wastafel, nggih lengkap niki. Untuk toiletnya, selain toilet apalagi niki, nanti ibu tentu punya apa namanya nih kosmetik ya. Nah, di sini nanti untuk riasnya nggih, berias niki. Kemudian niki ada almari pakaian Pak Wayan. Kemudian di sini ada pintu keluar ke barat karena di sini servis area Pak Wayan. Nah, seperti ini nggih. Nah, seperti ini untuk apa ya, di kamar di belakang. Pencahayaan cukup Pak Wayan. Niki pintu pintas namanya nggih. Pintu utamanya niki. Kemudian di sini adalah ada jendela Pak Wayan. Jadi kamar niki sudah memenuhi standar kesehatan. Prinsipnya nih Pak Wayan ya. Lapang juga standar kesehatan terpenuh seperti ini Pak Wayan ya. Sangat jimbar niki. Luas niki, normal kategori nggih. Nah, seperti itu bisa Titiang jelaskan hasil dari koreksi Pak Wayan sampun Titiang revisi kali niki. Nah, niki untuk yang kauh niki nggih Pak Wayan nggih, keluar kauh niki pintu niki make aluminium atau boleh dipakai apa namanya niki, galvanis boleh, galvalum boleh, UPVC boleh. Ya, banyak pilihannya. Jadi boleh di konsepnya niki di swing boleh atau di sliding untuk pintunya nih.
Yang penting ada akses keluar ke sini. Nah, niki kan ada tangga turun nggih Pak Yan nggih. Nah, niki tangga untuk turun karena di sini ada service area, sangat memungkinkan Pak Yan. Nah, seperti kembali yang tampilkan talangnya mungkin. Nah, niki sakonya Pak Yan. Jadi masih linggah nggih Pak Yan nggih. Masih lebar. Pandangan saking niki lumayan bagus Pak Yan nggih. Tadi harus mungkin ditampilkan untuk atapnya. Nah, jadi normal ya kelihatannya. Nah, memang normal nih Pak Yan. Kalau kita sandingkan sekarang dengan merajaan niki, jadi secara etika pun tidak ada yang dilanggar Pak Yan, karena fishnya niki setara dia. Kalau misalnya niki maju Pak Yan, balai dajaunya niki balai dajaunya niki maju, jadi kan bengkap kena sangat. Secara etika niki menurut yang kurang pas terlalu mundur merajaannya. Di samping niki tidak mengizinkan kita untuk maju lagi karena ada taman dari di sini. Tapi ya anggaplah pancor dari nggih. Nah, seperti ini nanti kita akan restorasi ini Nah, tentu ketinggian ini akan kita sesuaikan nanti agar etika bangunan ini terpenuhi. Mantan kesannya kita ungkul-ungkul niki sudah lebih tinggi dari lantai balai dajau, niki sudah lebih tinggi. Nah, niki cigak nggih Pak Yan nggih. Sudah lebih tinggi dari balai dajau. Namun nanti akan kita sesuaikan dengan kerang suci niki, merajaan niki lebih rendah dari merajaan, lebih tinggi dari sini. Di antara 110 sampai 125 niki mana yang mungkin memungkinkan ya. Bisa 115, bisa 120 itu yang kita maksudkan. Untuk ketinggian taman dedari atau pancoran dari niki nggih. Tadi niki Pak Yan bisa kita jelaskan mengenai revisi berdasarkan koreksi saking Pak Yan. Nah, jadi Pak Yan menginginkan agar di luar niki lebih luas. Semoga Pak Yan bisa memahami penjelasan itu nggih. Jadi ampurayang jika ada kesalahan dalam penyampaian Pak Yan, ampurang juga niki atas segala bentuk kekurangan titiang. Sinap titiang dengan Pramono Santi Pak Yan. Om Santi 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 Om.